Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1. Nah anak-anak, lagu yang bertemakan tentang kampung halaman yang diciptakan oleh A.T. Mahmud ini berjudul Kampungku. Nah, sebelum kita belajar menyanyikan lagu ini, coba anak-anak amati tanggal lagu yang digunakan pada lagu ini, yaitu menggunakan kunci C. Ya, oke. Kita berlatih menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kampungku tepi sungai dengan rumah bambu. Kampungku tepi sungai tempat lintas perahu. Di sana mulai kembang rasa kasih sayang padamu, kampungku selalu ku kenang. Kampungku tepi sungai dengan rumah bambu. Kampungku tepi sungai tempat lintas perahu. Di sana mulai kembang rasa kasih sayang padamu, kampungku selalu ku kenang. Nah, anak-anak, demikianlah tadi lagu Kampungku yang dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Nah, selanjutnya coba kita amati pernyataan berikut ini. Apa itu yang dimaksud dengan tanda tempo? Tadi Bu Eka menyebutkan ya bahwa lagu Kampungku ini dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Apa sih itu tanda tempo? Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Ada tempo sedang, ada tempo agak cepat, ada tempo lambat. Nah, ngomong-ngomong tadi lagu Kampungku ini kita nyanyikan dengan tangga nada diatonis mayor ya. Nah, anak-anak masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Ayo, di pertemuan sebelumnya di tema 6 kita sudah belajar tentang tangga nada. Masih ingatkah kamu dengan tangga nada? Ya, tangga nada adalah susunan nada yang disusun berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kemudian tangga nada diatonis ini terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis ini dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis mayor ini memiliki interval atau jarak nada yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Maksudnya bagaimana? Nah, ini Bu Eka tampilkan kunci nadanya. Ini merupakan kunci C ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, jarak dari do ke re itu adalah 1 interval.
Kemudian re ke mi ada satu interval lagi. Nah, untuk nada mi ke fa itu adalah setengah intervalnya. Tangga nada yang setengah berikutnya adalah tangga nada si ke do tinggi. Itu juga bernilai setengah. Nah, anak-anak, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor, masih ingat ya, yang pertama adalah bersifat riang gembira, kemudian dinyanyikan dengan bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau simbolnya adalah 5 atau nada mi dan diakhiri dengan nada do. Seperti lagu Kampungku tadi. Coba anak-anak buka kembali bukunya halaman 35 bahwa lagu Kampungku ini diawali dengan nada sol, kemudian diakhiri dengan nada do. Anak-anak, lagu Kampungku ini menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu kebanyakan terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana di kampung tersebut? Nah, pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai, anak-anak. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Coba kita jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama ya. Dari mana asal persediaan air sungai? Dari mana anak-anak? Iya, air sungai ini berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Kemudian siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Ayo, siapa saja? Ya, tentu saja air sungai ini dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan, baik yang ada di sekitar maupun hewan dan tumbuhan yang ada di dalam sungai. Apa saja manfaat air sungai, anak-anak? Ya, manfaat air sungai adalah hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum, sedangkan manusia air sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi tanah pertanian sebagai sumber air keperluan sehari-hari dan juga sebagai sarana angkutan. Nah, maksud dari air sungai sebagai sarana angkutan ini, misalnya seperti daerah di Kalimantan itu anak-anak, daerahnya adalah banyak terdapat sungai-sungai besar. Nah, di sana itu untuk pasar, itu adalah ada pasar apung. Nah, kemudian untuk kemana-mana juga alat transportasinya kebanyakan adalah perahu. Jadi, sungai ini sebagai sarana angkutan. Nah, tumbuhan yang hidup di darat sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Sedangkan hewan dan tumbuhan sungai menggunakan air sungai sebagai tempat hidup mereka. Nah, sekarang coba kita jawab bersama-sama untuk pertanyaan yang berikutnya. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Kira-kira bisa habis tidak ya air sungai ini? Baik, dalam kondisi normal, air sungai itu tidak akan berkurang karena menguap anak-anak, karena siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Jika dalam kondisi kemarau yang sangat parah atau ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Tentu saja anak-anak pernah melihat ya keadaan sungai yang tidak ada airnya, nah itu sungainya sedang mengalami kekeringan. Nah, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persediaan air? Yang pertama adalah adanya curah hujan, cuaca, dan juga kondisi hulu sungai. 8. Subtema 1 pembelajaran ke-6. Namun ini, coba anak-anak amati gambar ini. Nah, Edo dan juga temannya ini sedang bermain salah satu dolanan tradisional. Masihkah kamu bermain dolanan tradisional di daerahmu anak-anak? Harus ya, harus kita lestarikan. Nah, anak-anak, dengan kita bermain dolanan tradisional itu, kita juga dapat memupuk sikap toleransi kepada teman kita. Nah, anak-anak, pada hari Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2016, digelarlah acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah.
Nah, kegiatan ini biasanya digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan juga kebudayaannya. Nah, sayangnya saat ini anak-anak Indonesia ini dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronik. Dengan permainan digital itu, anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut setidaknya diutarakan oleh Zaini Alif dari komunitas Hong saat acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Anak-anak, permainan tradisional itu merupakan aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan loh. Karena adanya HP. HP-mu itu adalah salah satu sumber hilangnya dan punahnya permainan tradisional ini. Padahal permainan tradisional itu mengajarkan nilai, etika, dan juga identitas budaya bangsa kita. Anak-anak, banyak permainan tradisional di Indonesia ini yang tidak hanya menyajikan keseruan, tapi juga kaya akan nilai-nilai tertentu. Misalnya di Jawa ada permainan dingkle oglak aglik, dan di Sunda ada perepet jengkol. Keragaman itu mengajarkan bagaimana kita toleran atas perbedaan. Jadi perbedaan bukanlah menjadi sesuatu yang harus kita perdebatkan, justru bisa menjadi suatu keunggulan. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Eka, masihkah kamu bermain dolanan tradisional di daerah kalian masing-masing? Semoga masih ya anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah bukalah buku paket kalian halaman 46 sampai 47. Nah, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab anak-anak. Coba kalian baca ya. Nah, coba kalian kerjakan pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4. Oke? Nah, tahukah kamu dengan permainan dingkle oglak aglik? Nah, permainan dingkle oglak aglik ini serupa dengan permainan perepet jengkol. Hanya saja bedanya, kalau dingkle oglak aglik ini berasal dari Jawa Tengah, sedangkan perepet jengkol dimainkan di Jawa Barat. Nah, ini adalah gambar dari permainan dingkle oglak aglik ataupun permainan perepet jengkol. Nah, permainan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 sampai 5 anak. Semua anggota berdiri melingkar saling membelakangi dan juga berpegangan tangan. Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota kelompok itu saling bertautan. Kemudian, dengan satu kaki yang menapak, mereka bergerak melingkar sambil menyanyikan lagu daerahnya. Nah, bagaimana cara menentukan pemenangnya? Kelompok yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak, itulah pemenangnya. Nah, sekarang coba kita pelajari lagu yang dinyanyikan di Jawa Tengah. Tadi judulnya adalah Dingkle Oglak Aglik ya. Nah, lagunya seperti ini. Pasang dingkle oglak aglik yen kecekle adang goge. Yuyu mbak yu monggo dateng pasar blonjo. Leh oleh nopo jenang jagung entok-entok jenang jagung entok-entok jenang jagung. Nah, lagunya kalau dari Jawa Tengah adalah seperti ini. Nah, sedangkan lagu Perepet Jengkol yang berasal dari Jawa Barat dinyanyikan seperti ini. Perepet jengkol jajahean kadempet kokol jejeretean. Perepet jengkol jajahean kadempet kokol jejeretean. Jaja jaja. Nah, begitu ya anak-anak. Mohon maaf untuk yang lagu dari Jawa Barat. Apabila ada salah nadanya dari Bu Eka, mohon maaf sekali ya. Ini adalah hanya contohnya saja. Seperti itu bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan lagu yang sesuai. Nah, anak-anak,
inilah tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah coba kalian membuat sebuah karangan yang menceritakan pengalamanmu saat memainkan permainan tradisional bersama dengan teman-temanmu. Ya, ceritanya karangannya harus berisi tentang permainan tradisional. Nah, anak-anak, ini lagu syukur. Nah, kemarin kita sudah belajar kembali, mengingat-ingat kembali tentang tangga nada diatonis mayor yang terdapat pada lagu Kampungku. Nah, sekarang kita mengingat-ingat kembali lagu syukur yang bertangga nada diatonis minor. Nah, untuk lagunya tidak perlu Beka nyanyikan lagi, karena anak-anak sudah pernah belajar lagu ini di tema 7. Nah, sekarang masih ingat ya dengan tangga nada diatonis minor? Ya, tangga nada diatonis minor ini memiliki pola interval 1/2, 1/1, 1/2, 1/1. Atau jinga, cici, jinga, cici. Tangga nada diatonis minor ini ada bermacam-macam. Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Apa itu? Tangga nada diatonis minor harmonis ini adalah tangga nada dengan nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Maksudnya bagaimana, Bu? Coba kalian amati urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut ini ya. Nah, menggunakan kunci A. Nah, nada ketujuhnya yaitu A, B, C, D, E, F, gis ya, ada gis. Nah, itu dinaikkan menjadi setengah di nada sol. Nah, anak-anak, untuk ciri-ciri tangga nada diatonis minornya masih ingat? Ya, yang pertama adalah lagunya bersifat sedih, kemudian dinyanyikan dengan kurang bersemangat. Nah, tangga nada ini diawali dan diakhiri dengan nada la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la.